yaitu penyakitnya dermatitis atopik. Jadi dermatitis atopik ini adalah suatu penyakit, disebut dengan dermatitis adalah peradangan pada kulit. Dan biasanya pada kelainan atopik ini tidak hanya tersendiri, jadi kadang-kadang bisa beserta dengan adanya asma atau adanya gangguan rinitis pada misalnya gangguan pada hidung, alergi pada hidungnya, ataupun juga biasanya ada gangguan daripada food allerginya sendiri. Studi dermatologi anak jadi ditemukan adanya kasus yang cukup tinggi, yaitu nomor 1 dari 10 macam penyakit kulit pada anak. Dan penyakit ini mengalami juga komplikasi. Komplikasinya itu biasanya paling sering adalah terjadi infeksi sekunder oleh bakterinya karena terjadi garukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, salam sehat, salam sejahtera. Dimana kali ini saya akan mulai membicarakan mengenai suatu penyakit peradangan pada kulit yang paling sering pada anak-anak. Tapi jangan lupa loh, dewasa pun ada, yaitu penyakitnya dermatitis atopik. Jadi dermatitis atopik ini adalah suatu penyakit, disebut dengan dermatitis adalah peradangan pada kulit. Jadi disebut dermatitis atopik karena apa? Karena pada atopik ini adalah suatu keadaan yang ditandai dengan adanya kelainan yang bersifat kronik residif. Jadi berulang terus-menerus. Gatal, kulitnya mengalami eksematos, jadi kemerahan, kemudian ditandai dengan adanya peningkatan daripada antibodi IgE. Kemudian juga ada dia suatu tanda kulit yang kering, juga selain itu juga bisa basah, juga ada kemerahan, ada bengkak, ada juga squama atau kulit yang mengering, juga ada penebalan pada kulitnya likanifikasi. Memang itu ada stadium-stadiumnya daripada atopik. Dan biasanya pada kelainan atopik ini tidak hanya tersendiri. Jadi kadang-kadang bisa beserta dengan adanya asma atau adanya gangguan rinitis pada misalnya gangguan pada hidung, alergi pada hidungnya, ataupun juga biasanya ada gangguan daripada food allerginya sendiri. Memang untuk atopik sendiri pada kulit ini secara global itu memang diketahui ada insidensinya sekitar 15-20%. Namun ada beberapa penelitian, yaitu menurut studi dermatologi anak, jadi ditemukan adanya kasus yang cukup tinggi, yaitu nomor 1 dari 10 macam penyakit kulit pada anak, itu sekitar 23,67%. Dan antara anak perempuan dan anak laki ternyata yang perempuan lebih tinggi daripada anak laki. Dan ternyata etiologinya daripada penyakit ini, penyebabnya untuk atopik ini secara genetik, jadi ada hubungan dengan keturunan. Kita ketahui bahwa di kulit itu ada disebut dengan struktur protein namanya filagrin. Nah, ini yang mempertahankan kelembaban kulit. Nah, pada kasus orang atopik ini terjadi gangguan daripada atau mutasi daripada filagrin ini, sehingga dapat dikatakan bahwa kulitnya kering karena filagrinnya itu berkurang. Juga adanya faktor natural moisturizing factor atau yang menyebabkan melembabkan kulit pun di sini berkurang. Tentu jelas pada orang tuanya yang menderita seperti ini biasanya 3-5 kali meningkat pada anak-anaknya. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan dia bisa menjadi tercetus atau lebih terangsang. Jadi faktor-faktor alergen seperti misalnya faktor dari luar, misalnya adanya sabun, deterjen, parfum, kosmetik, tunggal-tunggal rumah, juga atau misalnya serbuk sari atau memelihara peliharaan ternak. Ini semua dapat menyebabkan terjadinya suatu keadaan atopik. Dan dia pun sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Jadi ada yang mempengaruhi itu seperti misalnya ekstrim, suhu yang ekstrim, ya musim juga, kemudian juga keringat juga, dan juga ada bahan-bahan yang tadi ya, alergen itu bukan hanya pada kontak pada kulitnya, juga yang terhirup juga apa yang dimakan ya, seperti itu. Dan juga pada atopik ini terjadi suatu kelainan juga adanya infeksi, karena adanya garukan yang gatal menyebabkan peningkatan adanya bakteri yang normal di kulit saprofit namanya Staphylococcus aureus itu akan menjadi meningkat, sehingga ini tentunya akan menyebabkan suatu pertambahannya peradangan pada kulit. Dan memang pada orang atopik ini terjadi gangguan secara psikologis. Jadi dia akan ditemukan kecemasan, jadi ada gangguan depresi, juga ada gangguan stres ya. Dan tentunya akan ditemukan pada hasil penelitian dari psikoanalisis, ternyata dia memang ada gangguan berupa emosi yang tidak stabil, juga temperamental, juga sangat agresif dan frustasi, dan juga dia mempunyai gangguan tidurnya. Jadi secara umum patofisiologinya sendiri yang utama adalah kelainan di stratum corneum. Jadi kita ketahui bahwa kulit bagian terluar ada stratum corneum, itu yang paling atas. Nah, ini terjadi gangguan di situ karena apa? Bariernya rusak.
oleh karena tadi filagrin tersebut. Jadi terjadi ada pengurangan daripada lemak sehingga dia akan mengganggu penetrasi sehingga akan memudahkan alergen itu masuk. Dan juga dengan adanya kerusakan daripada barrier kulit tersebut tentunya tadi mikrobiomnya atau bakteri mudah memasuki sehingga akan lebih parah lagi. Sehingga ada beberapa hal yang mempengaruhi di sini. Jadi ada faktor luar ya, dari faktor lingkungan berpengaruh tadi, juga ada faktor dari kulitnya sendiri yaitu bariernya kulit yang rusak. Di situ ada ceramidnya yaitu adalah bahan itu yang lemak yang mengandung, di sini ada lipidnya yang berkurang, juga ada enzim-enzim protase di sini di kulit yang meningkat, juga ada gangguan daripada filagrinnya akan menambah kekeringan pada kulit sehingga ini mengganggu sistem imun daripada kulit tersebut. Dan memang sangat erat kaitannya ya antara gangguan barier kulit ini dengan kejadian daripada dermatitis atopik ya. Jadi pada orang yang dengan dermatitis atopik umumnya terjadi tadi gangguan di gen yang membentuk adalah filagrinnya, yaitu ada di mana itu merupakan suatu bahan yang untuk melindungi daripada keratin. Jadi ada filagrin dan ada dan ada sebenarnya lorikrin. Nah, itu yang sebagai envelop daripada keratinnya sendiri. Nah, selain itu pun akibatnya juga dia menurun ceramaidnya di situ sehingga kadar lipidnya rendah sehingga tambah kering lagi. Juga penguapannya meningkat yang disebut dengan transepidermal water loss. Jadi penguapan kulit itu mempunyai fungsi penguapan. Jadi pada orang dermatitis atopik ternyata penguapannya lebih hebat, lebih tinggi daripada orang-orang yang normal. Sehingga ini semua mengakibatkan suatu keadaan yang terus-menerus kejadian atopik ini tidak pernah berhenti. Ya, kemudian juga dengan garukannya dia akan bertambah lagi berat. Dan memang salah satu tadi faktor-faktor tadi yang berpengaruh adalah adanya gangguan imunitas, juga ada barrier kulit yang terganggu, juga ada gatalnya. Ini semua berkaitan di antara gangguan imunitasnya sendiri. Tadi ada imunitas, ada hubungannya dengan suatu kelainan daripada ada limfosit T di situ yang berpengaruh sehingga terjadi ketidakseimbangan antara limfosit T yang 2 dan 1 ya, T helper 2 dan T1. Kemudian juga dia ada gangguan barier kulit tadi ya. Kemudian juga menyebabkan gatalnya. Jadi ini sangat berkaitan. Namun baru-baru ini ditemukan adanya radikal bebas. Jadi ada suatu proses namanya stage oksidasi. Jadi di sini di mana radikal bebas itu lebih tinggi daripada antioksidan yang di tubuh ataupun yang didapatkan dari luar. Sehingga akibatnya apa? Terjadilah oxidative stress, stres oksidatif. Jadi ketidakseimbangan antara antioksidan dan oksidan yang terjadi di sel tubuh tersebut sehingga mengakibatkan suatu kelainan-kelainan pada kulit. Salah satunya adalah dermatitis atopik. Karena apa? Karena stres oksidatif ini bisa menyebabkan suatu kerusakan daripada DNA yang ada di kulit dan juga mengganggu mitokondria yang ada di bagian suatu sel daripada kulit tersebut dan juga kerusakan daripada proteinnya. Terus akibatnya apa? Terjadilah suatu kelainan pada kulit merupakan suatu peradangan. Dan oxidative stress ini ternyata sangat berpengaruh juga, saling mempengaruhi di mana dengan adanya menghasilkan suatu proses inflamasi, juga dengan adanya rasa gatal pada kasus tersebut dia akan meningkatkan lagi sehingga akan terus-menerus kelainan ini akan berlangsung. Sehingga tentunya kita harus betul-betul mengobati secara keseluruhan holistik ya. Dan fase dermatitis atopik ini memang berbagai fase. Jadi dari mulai fase bayi dari 0 sampai 2 tahun yang umumnya di pipi ya, di darah muka, yang orang mengatakan itu eksim susu, padahal itu sebetulnya bukan dari susu air susu ibu, bukan, tetapi memang dia ada faktor alergen yang berpengaruhnya. Kemudian pada fase anak ya ada 3 sampai 15 tahun bisa ada fase dewasa. Jadi ini bisa berlangsung terus ya. Dan pada fase yang awal biasanya tentu di pipi tadi, tapi kemudian bisa menjadi lebih menyerang pada seluruh tubuh. Sedangkan fase yang lebih lanjut, biasanya fase anak, biasanya pada bagian ekstremitas, di mana tandai dengan keadaan yang lebih kulitnya lebih kering dan juga dia lebih menebal. Sedangkan pada fase yang lebih dewasa biasanya ditandai dengan adanya kelainan di sekitar area pada leher, juga sekitar pada kelopak mata. Dan di situ juga ditemukan juga adanya gangguan pada telapak tangan. Sering sekali mengalami dermatitis pada tangannya. Dan ada beberapa kriteria yang harus dipikirkan, jadi ada kriterianya menurut beberapa, dan juga memang ada untuk menilai daripada atopik ini dengan melakukan skorat, jadi ada skor atopik dermatitis untuk menentukan apakah ini ringan, sedang, dan berat. Tentu ini adalah dokter yang memberikannya. Dan tentu kita sebagai dokter, kita akan bertanya kepada pasiennya untuk menentukan apakah ini atopik atau tidaknya. Pertama adalah gatal dulu, karena gatal ini paling berperan. Gatal ini sangat hebat. Kapan kejadiannya? Siang atau malam? Dan bagaimana beratnya? Apakah beratnya di malam hari? Dan juga di manakah lokasi gatalnya itu? Dan ada faktor resikonya enggak? Misalnya jenis kelamin, karena pada perempuan bisa lebih sering daripada pria daripada penyakit ini. Kemudian juga ada riwayat tadi atopinya, apakah ada riwayat asma,
apakah ada riwayat alergi makanan, ada riwayat gangguan pada alergi pada hidung, kemudian juga apa sering menggunakan antibiotik dan bagaimana faktor lingkungan berpengaruh, dan juga apakah ada alergi terhadap binatang peliharaan atau misalnya kain yang kasar atau kain wool, menggunakan wool misalnya, ataupun pada bahan-bahan makanan seperti misalnya telur, kacang-kacangan, susu dan sebagainya. Dan apakah bagaimana aktivitas sehari-harinya, terganggu tidak? Yang paling penting adalah tidurnya seperti apa. Tentu kita pun memerlukan pemeriksaan yang khusus, di mana pada dokter nanti akan menemukan bahwa ini ada kekeringan pada kulit, juga ada keadaan-keadaan kelainan pada kulitnya yang bersifat berbagai kelainan kulit di situ. Dan tentu biasanya kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, bisa kita lakukan pemeriksaan IgE serum atau dengan skin prick test, biasanya seperti itu. Dan penyakit ini mengalami juga komplikasi. Komplikasinya itu biasanya paling sering adalah terjadi infeksi sekunder oleh bakterinya karena terjadi garukan sehingga terjadi perlukaan sehingga timbul infeksi pada bakterinya. Tentu ini udah hal yang lebih spesifik dalam pengobatannya, diperlukan antibiotik. Dan juga ada yang namanya eczema herpeticum. Ini pun ditandai dengan adanya suatu lepuh yang berisi cairan. Ini tentunya akan menambah beratnya suatu penyakit, dan ini tentunya akan menyebabkan juga demam pada pasiennya karena akan terjadi juga infeksi pada pasien tersebut. Dan ada berbagai pengobatan digunakan. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus memberikan pendidikan dulu ya kepada pasiennya. Jadi pasien harus tahu bagaimana sih atopik ini, mulai daripada penyakitnya apa, bagaimana progresnya penyakitnya, bagaimana komplikasi, itu harus tahu semua. Dan juga apa yang harus dibatasi. Misalnya mandinya juga harus tidak boleh air panas dan tidak boleh terlalu sering. Juga harus menggunakan pelembab setelah segera mandi, dan kemudian juga dia harus mencegah dari bahan-bahan yang menyebabkan dia seperti alergen, dan membatasi misalnya paparan, ada rokok, ya ada debu atau paparan dari binatang yang peliharaannya juga, dan juga harus dikenali juga untuk membatasi stres emosionalnya seperti itu. Sedangkan obat-obatan tentunya dokter nanti akan memberikannya, baik itu pelembabnya seperti apa yang paling tepat, kemudian juga bagaimana terapinya, diberikan olesnya apakah diperlukan pengobatan ada kortikosteroid dan obat-obat yang lainnya. Dan tentunya treatment ini harus sekali ditentukan bagaimana pendekatannya, dari mulai keadaan yang akut atau bagaimana maintenance-nya. Jadi ini memang nanti dokter yang akan memberikannya. Dan yang paling penting, kita akan melihat bagaimana kapan kita mulai berobat ke dokter itu. Apabila misalnya kita menderita penyakit seperti ini, jangan mengobati sendiri. Tentu kita harus tentukan dulu, ini kok nggak sembuh-sembuh ya? Setelah dilakukan pengobatan kok tidak berkurang kelainannya? Atau juga misalnya dia terjadi eksimnya itu di daerah wajah gitu ya, dan juga sudah diobati tidak berespon. Kemudian juga ada misalnya mengalami keadaan yang lebih berat lagi ya, mengalami keadaan lebih berat, lebih basah lagi, lebih kelihatan lagi eksematosnya, ataupun misalnya sudah diberikan terapi sendiri tetapi dia tidak ada perubahannya. Jadi ini harus berobat kepada dokter. Jadi sebaiknya pada dermatitis atopik ini harus melihat keadaannya. Kalau memang dengan terapi tidak ada perbaikan, datanglah ke dokter untuk dilakukan pemeriksaannya. Baiklah, itulah dari saya mengenai dermatitis atopik ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.